Selamat siang guys. Perkenalkan, saya Bu Agung Sri. Kali ini saya ingin berbagi resep tentang bagaimana cara membuat jajan Bali dengan praktis dan murah. Kali ini saya akan membagikan resep tentang bagaimana cara membuat jajan lukis. Adapun bahan-bahannya yaitu 1 on beras ketan, gula secukupnya, garam, kemudian kelapa yang sudah dibersihkan, daun pandan arum, beserta daun untuk membungkus kue lukisnya nanti. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Kali ini kita lanjutkan bagaimana cara pembuatannya. Beras ketan yang perlu dipersiapkan yaitu dicuci, kemudian direndam sebentar. Kemudian gula yang kita sudah persiapkan juga harus diolah dulu menjadi gula cair, dicairkan lewat dipanaskan di atas pancingnya. Kemudian ditambah kelapa pun perlu persiapan untuk diparut. Untuk persiapan bisa mungkin diperlihatkan. Kita tiriskan, setelah kita rendam sebentar, kita tiriskan beras ketannya supaya airnya benar-benar habis. Sembari menunggu kita akan membungkus kuenya dengan daun, kita buat air gula jawanya. Kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita panaskan. Ini lumayan lama ya, kira-kira waktunya 5 menit untuk memanaskannya hingga cair dan kental. Nah, di panci yang sudah kita isikan gula jawa, kita masukkan pandan arum untuk membuat aroma gula yang dihasilkan menjadi harum. Sambil menunggu cair gula jawanya, di tempat lain kita harus mempersiapkan panci kukusan untuk mengukus kue lukis nanti ya. Kemudian kita panaskan. Kita persiapkan dengan memanaskan pancinya. Nah, setelah sambil menunggu, kita langsung membuat sambil menunggu panas pancinya, kita mulai dengan membentuk adonannya. Nah, beras ketan tadi yang sudah kita bersihkan, kita langsung masukkan ke dalam daun. Udah seperti ini, kita buat segitiga, kemudian kita masukkan. Kita masukkan ketannya secukupnya ya, tidak terlalu padat supaya tidak keras nanti jadinya. Nah, setelah cukup, langsung kita bentuk. Nah, seperti ini, cantik kan? Nah, di ujungnya kita tutup, kita rapatkan dengan seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita buat lagi, kita habiskan bahan ya. Mungkin kali ini kita hanya membuat 3 saja untuk mempersingkat waktu. Nanti kalau mau membuat lebih, tinggal tambahkan persiapan daunnya dan yang lain-lainnya. Nah, seperti ini, tidak terlalu padat. Nah, seperti ini, yang rapi. Nah, jadi dan lagi satu. Kita buat ya. Selesai ya. Lalu bahan ini, kuil ini kita langsung masukkan ke yang sudah kita panaskan. Kita masukkan di sini.
Sambil menunggu matang kue lukisnya, kita lanjutkan ke persiapan memarut kelapa. Kita lanjutkan dengan membuat parutan kelapa. Kelapa yang sudah dibersihkan tadi kita parut di atas tempat yang sesuai ya. Kita parut. Nah, ini lebih enak untuk diparut sendiri. Walaupun kita bisa membeli kelapa diparut dengan mesin, kalau ibu-ibu bisa menyajikan dengan diparut sendiri lebih enak karena hasilnya lebih gurih, lebih bersih karena higienis ya, diparut di rumah. Kemudian juga parutannya juga kecil-kecil, jadinya rasa kelapanya akan lebih terasa. Kelapa kita parut secukupnya ya, karena kita membuat hanya 3 kue lukis saja. Ini saya parut secukupnya seperti ini. Karena kalau ada kebanyakan kelapa juga nggak enak juga ya. Nah, saya rasa cukup sekian. Nah, kemudian parutan kelapa yang sudah kita persiapkan, kita isi garam, taburkan garam. Kita taburkan garam, kita adonkan garam. Ibu-ibu bisa menyajikannya nanti dengan langsung seperti ini. Tetapi kalau ibu mempersiapkannya lebih awal atau tidak disajikan langsung untuk dimakan atau untuk dikonsumsi, parutan kelapa ini kita jadikan satu dengan kukusan kue lukis tadi. Kita masukkan ke kukusan saja. Kali ini saya mengajak ibu-ibu untuk mengukusnya ya. Kita taruh di kukusan supaya lebih awet maksudnya. Nah, kukus seperti ini. Nah, panci yang kita gunakan untuk merebus gulanya, kita aduk-aduk supaya lebih cepat ya cair gulanya. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai cair, tinggal lagi sedikit saja. Oh, seperti ini, tinggal lagi sedikit saja. Kita tunggu supaya lebih matang lagi. Lebih matang artinya tuh airnya sudah mulai menurun. Tadi kita misalnya memasukkan 2 gelas supaya menjadi 1,5 gelas supaya lebih kental cairan gula jawanya. Seperti ini, diaduk rata, terus diaduk-aduk hingga kental. Hingga kental ya. Pada saat merebus gula jawa, ini persiapannya apa namanya? Ini kompornya tidak boleh terlalu besar apinya, yang sedang-sedang saja supaya tidak terlalu gini nanti hangus ya gulanya. Kita buat seperti ini. Ini sudah mulai kental. Sudah mulai kental. Mungkin prosesnya agak lama ya, 5 menit. Saya rasa 5 menit cukup. Dengan takaran gula dan air yang cukup, 5 menit saya rasa cukup untuk membuat larutan gula ini ya. Nah, ini sudah mau kental ya. Larutan air gula jawanya sudah siap untuk dimasukkan ke tempatnya ya, dimasukkan ke mangkok untuk siap disajikan nanti. Kita matikan kompornya. Nah, kompor sudah bisa kita matikan. Sambil menunggu agak adem, agak panas menurut saya ya. Kita aduk-aduk supaya cepat hilang panasnya. Kita bisa dimasukkan ke tempat ke mangkok yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini kan sudah mulai mengental kelihatan ya. Oh, seperti ini sudah mulai mengental. Tetap aduk. Nah, seperti ini jadinya ibu-ibu. Nah, enak kan? Nah, rasa banget. Ini nah. Seperti ini jadinya. Oke, kita masukkan ke tempat penyajiannya ya, ke mangkok kecilnya. Nah, kita masukkan. Ini karena gulanya sudah bagus, tidak saya saring. Kalau gulanya misalnya agak kotor, mungkin perlu kita saring dengan saringan ya, karena ini gulanya bersih, gula pilihan. Saya tidak perlu menyaringnya. Oke. Kelapa yang kita kukus tadi, saya rasa sudah cukup untuk sudah bisa untuk diambil untuk kelapanya saja. Karena untuk memanaskan kelapa
tidak terlalu perlu banyak waktu, hanya sebentar saja ya. Nah, seperti ini. Kelapanya sudah kita ambil. Untuk ininya, untuk kuenya belum ya, masih kita perlu menunggu. Nunggu lagi 5 menit lagi. Kue lukis setelah matang dari kukusan akan menjadi seperti ini ya. Warnanya sudah menua. Kemudian ini gulanya sudah siap tadi, kelapanya juga siap tadi. Nah, ini untuk disajikan otomatis perlu dibuka dulu. Setelah disajikan, kue lukis akan menjadi seperti ini. Enak ya Bu Ibu? Silahkan mencoba.